Perkenalkan, nama saya Marta Nur Sukabila dari kelas 10C dari SMK Farmasi Surabaya. Di sini saya akan mewawancarai kakaknya. Selamat pagi kakak, maaf menunggu waktunya sebentar. Iya, Izinkan selamat saya pagi. mewawancarai kakak sebagai tugas kelima Iya. kepekerjaan. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa ya? Nama saya Eka Yuliana Putri. Sudah berapa lama kakak bekerja sebagai ATPK? Sudah 5 tahun. Wah, cukup lama ya, 5 tahun. Bagaimana nih kak awal mula kakak bekerja sebagai ATPK? Awal mulanya itu kan keluar dari rumah sakit. Setelah kerja di rumah sakit, saya kan resign. Setelah itu saya melamar di Kimia Farma. Karena pendidikan saya D3, akhirnya saya ditaruh sebagai ATPK, bukan sebagai apoteker. Karena kalau sebagai apoteker itu yang diperlukan ijazahnya S1 dan S1 profesi apoteker. Nah, pendidikan minimal sebagai syarat dan karir dalam pekerjaan itu apa saja nih Kak? Yang pertama itu harus ada ijazah yang pertama, terus yang kedua ada tanda ini registrasi apotekernya Jawa Timur. Setelah itu ini sertifikat pelatihan yang telah diikuti seperti seminar, terus pelatihan yang lainnya gitu, yang memerlukan SKP yang telah ditentukan. Jadi cukup banyak untuk dipersiapkan ya Kak. Lalu persiapan yang harus dilakukan sejak dini untuk dapat berkarir dalam pekerjaan tersebut, menurut kakak apa saja yang harus dilakukan? Pengalaman kakak ini. Kalau pengalaman saya sih memang kita kalau di dunia farmasi itu kan harus mengetahui lingkup bagaimana kita berhadapan dengan pasien, tentang obat-obatan yang telah diperlukan. Kita harus hafal obat-obatan mana yang semestinya dikasihkan ke pasien, meskipun kita nggak ada resepnya, bagaimana harus ini memerlukan resep kayak gitu. Misal obat narkotika, psikotropika, kita nggak boleh asal ngasih kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar dan benar-benar ingat nama obat seperti generik, patennya, obat yang khusus kayak gitu. Antibiotik sekarang nggak boleh sembarangan untuk ngasih ke pasien, harus ada resepnya, kontraindikasinya apa, sakitnya apa, keluhan pasiennya apa kayak gitu. Jadi harus menghafal banyak obat-obatan ya. Harus tahu dosis obat juga, karena banyak pasiennya racikan juga, dosisnya berapa yang harus dikasihkan. Kita harus bisa menghitung dari dosisnya itu. Dosis juga cukup penting ya Kak ya. Betul. Nah, lalu syarat apa saja yang dibutuhkan untuk bisa bekerja di sana? Syaratnya gampang sih, kita harus ada ijazah yang pertama, memang penting. Terus yang kedua, ini tanda registrasinya sebagai apotekernya nanti, seperti misal S1 ya, kita harus ada memang kartu pelantikannya dari Jawa Timur kayak gitu. Terus yang ketiga, ini tes. Tes. Lalu apa nih Kak tips dan trik cara menyelesaikan tantangan dan hambatan dalam bekerja seperti kakak ini? Tantangannya sih yaitu tantangannya kita menemukan pasien-pasien yang begitu, kita harus berhadapan dengan pasien yang galak, kadang mental kita harus kuat. Terus dengan atasan kita apotekernya itu kita harus kuat mental. Biasanya per apotek itu juga ditarget dengan omset apoteknya, jadi kita nggak asal kerja kayak gitu. Kita harus menawarkan bagaimana produk kita itu bisa keluar sesuai target yang diperlukan kayak gitu. Sekarang apotek Kimia Farma itu beda dengan apotek rumah sakit cara kerjanya kayak gitu. Jadi yang harus disiapkan itu mental ya Kak ya? Mentalnya juga, terus kreatifnya kita itu bagaimana di saat kita mengelola pasien. Misal pasiennya kita ganti obat, Pak ada obat ini tapi kita ganti obatnya, komposisinya sama, cuma beda merek dan pabriknya saja. Itu kita bisa menerangkan ke pasien bagaimana pasiennya itu jadi beli kayak gitu, biar pasiennya tidak keluar dari apotek tanpa membawa obat. Jadi kita melayani dengan ikhlas, dengan tulus, dan dengan kejujuran, karena keselamatan pasien kan nomor 1. Iya.
Lalu motivasi kakak dalam bekerja sebagai APPK itu bagaimana? Motivasi saya sih cenderung ini sih, harus lebih semangat lagi, lebih teliti lagi pada adik-adik yang biasanya mau PKL, mau bekerja, yang training, itu harus lebih belajar yang banyak, terus berhafalan obat-obatnya yang apa, tempat obatnya bagaimana yang paten dan generik, terus harus bisa menghitung dosis obat sesuai resep itu. Nah, terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Ya, Mohon sama-sama. maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Ya, Dan sama-sama. untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan semoga apa yang kalian cita-citakan semoga terkabul, dan di luar sana semoga cita-citanya terkabul semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.